Hasil pemilu 2024 memang baru akan diumumkan dan ditetapkan 20 Maret nanti atau persisnya 8 hari lagi. Namun nyatanya, sejak hari pertama penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi secara nasional digelar, terus bermunculan beragam persoalan. Alih-alih segera meredam tudingan dan mengembalikan kepercayaan publik, KPU justru tiada henti memicu polemik. Kondisi ini tak pelak memicu reaksi publik. Dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 juga menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPR di Senayan Selasa pekan lalu. Penyelenggaraan pemilu dianggap amburadul hingga mendorong dilakukannya hak angket. Ya, saya kira ini sangat dipengaruhi oleh sikap dari PDIP. Dan PDIP saya kira perlu melakukan konsolidasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mereka berani memastikan hak angket itu sendiri gitu. Dan kami ikut saja mendukung kepada PDIP. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemakzulan. Nah, kemudian kehadiran mereka di-dismiss atau dihilangkan atau dinegasikan hanya karena ada kepentingan-kepentingan yang ingin melanggengkan kekuasaan, dan tentu itu adalah bagian yang sudah juga menjadi perhatian dari pihak-pihak dalam hal ini kelima partai politik yang kita sudah sampaikan permohonan kita. Apa yang kita sebut sebagai kecurangan yang harus ditolak untuk pemilu 2024 ini, itu menjadi concern kita di civil society. Geger Sirekap sejak awal sudah banyak disoal oleh partai politik maupun timnas pemenangan Capres. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menilai Sirekap pemilu 2024 tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihan datanya. Sayangnya, meskipun KPU selalu menyebutnya sebagai alat bantu, namun faktanya tidak demikian. Nah, kenapa angka misalnya 72 menjadi 720 ya? Kenapa angka 63 menjadi 630 misalnya kayak gitu ya? Jadi hal-hal semacam ini menimbulkan kecurigaan. Ya, kalau Anda tanya itu hanya alat bantu dan apakah dia punya dampak atau tidak, tapi kan Anda melihat sendiri pidato kemenangan itu kan sudah dilakukan. Even pada tanggal 14 Februari, malam hari. Nah, kita juga melihat pemberitaan begitu luas. Seolah-olah menyimpulkan bahwa pemilihan umum, Pilpres, itu sudah selesai. Pemenangnya sudah ditentukan. Sebagai mantan panitia pengawas pemilu, Todung juga menyayangkan banyaknya pelanggaran pemilu 2024. Sebab tak cuma persoalan rekapitulasi suara, namun sudah mengarah ke pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif. TSM itu kan terstruktur, sistematik, dan masif. Ya. Nah, ini kalau saya pribadi melihat terbukti TSM ya. Kalau kita bicara mengenai bansos misalnya, itu kan terstruktur. Dana bansos itu 496,8 triliun rupiah. Timingnya kok menjelang ya pemilu, menjelang Pilpres. Ya ini semua pertanyaan ya. Jadi kalau Anda tanya apakah itu terstruktur, apakah itu sistematik, ya, apakah itu masif, ya kalau ngelihat itu aja sih iya jawabnya ya, itu TSM. Sejalan dengan itu, tim hukum pasangan 01 juga terus mematangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ari Yusuf Amir menyebut timnya sudah bolak-balik melaporkan pelanggaran-pelanggaran ke Bawaslu
ataupun meminta penjelasan ke KPU perihal Sirekap. Namun laporan sejak Desember 2023 hingga kini tak satu pun yang ditanggapi. Ya, kita bersyukur sekali karena sampai sekarang belum ditanggapin. Sampai sekarang. Artinya laporan kita sudah banyak sekali, tapi bagi kami tidak penting. Karena kami tahu betul bahwa gugatan TSM kami nanti yang akan ke MK, di situ ada keterlibatan aparatur penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Dengan sekarang mereka tidak menanggapi laporan-laporan kita, yang kita laporkan secara resmi dengan lengkapan bukti-bukti, itu menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU telah berpihak kepada paslon tertentu. Namun tudingan pelanggaran pemilu yang sistemik, terstruktur dan masif dibantah oleh Habibur Rahman, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon 02. Orang nomor 2 di Partai Gerindra ini juga meyakini wacana hak angket di DPR tidak bakal mempengaruhi hasil pemilu. Wacana untuk hak angket juga ada mungkin. Ya, hak angket kan nggak akan kemana-mana. Angket itu kan nggak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu dan tidak bisa menghentikan proses pemilu ya, yang sekarang sedang rekapitulasi berjenjang dan nanti akan ada penetapan. Pemilu sejatinya adalah pesta rakyat untuk menyuarakan hak pilihnya, tak peduli besar atau kecil. Satu suara rakyat saja, itu adalah mandat demokrasi. Jangan coba-coba mempermainkan suara rakyat, sebab terus membiarkan suara rakyat dicurangi sama artinya menyeret demokrasi ke ambang jurang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.